berarti jelas ini ditulis pada masa Majapahit dan awal berdirinya Demak. Nih itunya para saudara para netizen. Ini masalah Wali Songo. Di sana Ali bin Assegaf menyatakan bahwasanya dalam kriteria ilmu nasab, kalangan ahli nasab Yaman hanya mencatat dari Nabi Muhammad sampai ke nama Abdul Malik saja. Nah, sedangkan dari Abdul Malik ke bawah sampai ke Wali Songo dinyatakan adalah sekedar pendapat sejarawan. Menurut Ali bin Assegaf seperti itu. Sehingga dalam pandangan beliau, nasab Wali Songo kepada Rasulullah dari jalur Asmakan Ba'alawi itu tidaklah sesuai dengan kriteria ilmu nasab, hanya pendapat sejarawan saja. Nah, dari hal tersebut keluarga Wali Songo tidak menanggapi dengan emosional atau marah-marah atau gimana, misu, enggak. Kita kemudian meninjau kembali tentang masalah nasab Wali Songo. Ngomong lagi. Dengerin nih. Kebangkitan terah Wali Songo adalah kebangkitan Nusantara. Ulama Nusantara. Amin, 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 amin. Kebangkitan ulama Nusantara adalah kebangkitan negara Republik Indonesia NKRI. Harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa sekalian, muslimin muslimat, para netizen dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan penjelasan tentang naskah primer yang dimiliki oleh Na'at, yang menjadi rujukan utama dari Na'at. Karena apa? Karena teori kami, landasan pengambilan isbat atau syahadah sertifikat nasab dari kami adalah berdasarkan pada manuskrip atau data-data kuno yang lebih daripada 100 tahun umurnya. Sebagaimana teori ilmu nasab, bahwa semakin tua suatu data, semakin primer suatu data, maka itu akan semakin valid. Semakin mayor atau semakin mendekati tempat tinggal yang diceritakan suatu data, maka itu akan semakin valid. Nah, ini naskah yang sudah dijadikan buku, yang sudah dialih bahasakan. Ini namanya Serat Wali Sana. Ini ditulis tahun 1414 tahun Matahari. Kalau tidak salah ketika dikonversi menjadi tahun 1490 Masehi. Ini ditulis oleh Sunan Giri II. Sunan Giri II ini adalah Sunan Dalem bin Sunan Giri, jadi putranya Sunan Giri. Ini awal mula ditulis oleh Sunan Giri II, kemudian diteruskan oleh putranya Sunan Prapen, dan kemudian diteruskan oleh putranya lagi. Buku ini atau naskah ini menceritakan tentang awal mula masuknya agama Islam di tanah Jawa, dan juga awal mula kedatangan para Wali Songo, Wali Sana yang ada di tanah Jawa ini. Buku ini, naskah aslinya sudah tidak ada karena sudah berumur 500 tahun lebih, otomatis akan hancur. Tapi walaupun begitu, ini adalah naskah saduran yang disadur oleh cucu daripada Sunan Giri, yaitu Raden Tanoyo. Mengapa saya katakan cucu? Karena ketika kami berusaha melacak siapakah Raden Tanoyo, penyadur Serat Wali Sana ini, kami berkorespondensi dengan Kakanjengan Yogyakarta. Ternyata di sana itu diketahui bahwa memang Raden Tanoyo ini yang menyadur Serat Wali Sana tahun 1955 ini adalah sejak dari kakek buyutnya memang penyadur. Jadi memang beliau ini rajin menyadur. Menyadur itu adalah menyalin suatu naskah dari aslinya dengan tidak mengubah esensi dari naskah tersebut. Jadi insya Allah karangan Sunan Dalem ini orsinilitasnya 90%, karena tidak dirubah esensinya oleh Raden Tanoyo. Baik, para netizen yang berbahagia, ini buktinya bahwa ini masih orsinil. Coba dekatkan, kamera dekatkan. Nah,
ini ada naskah-naskah yang bahasa Jawa Kawi. Ketika saya tanya kepada orang yang ahli bahasa Jawa, ternyata naskah bahasa Jawa itu dibagi 3. Yang pertama Jawa Kawi. Jawa Kawi ini populer pada era Majapahit sampai awal berdirinya Demak. Ini Jawa Kawi. Yang kedua Jawa Media. Jawa Media ini sejak Mataram sampai abad ke-20. Yang ketiga naskah Jawa Kamardikan, itu tahun setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan. Tentunya kosakatanya beda. Orang yang hidup di zaman kemerdekaan seperti sekarang ini membaca naskah bahasa Jawa Kawi tidak akan mengerti karena kosakatanya akan beda. Dan demikian halnya juga dengan naskah Jawa Media juga akan beda naskahnya. Nah ini ketika kami tanya ke ahli bahasa, ke Kitarka dulu yang menerjemah, yang ahli bahasa naskah ini naskah Jawanya Jawa Kawi. Berarti jelas ini ditulis pada masa Majapahit dan awal berdirinya Demak. Nih itunya para saudara para netizen. Ini Raden patah lajeng mundur bubaran kang sampian nangkli. Arya Damar sahagarwa kondur Pakuwon Jeropuri. Ini bahasa ini kasaput dulu samana warnanen Rahaden Siwi. Ini bukan orang-orang Jawa sekarang, meskipun orang asli orang Jawa. Ketika ditanya ini tidak akan mengerti karena ini memang Jawa Kawi begitu. Jadi suatu naskah itu walaupun ini sudah salinan, walaupun kertasnya kertas baru, tapi kosakatanya bahasa Kawi ini tetap dia itu dianggap kuno. Jadi untuk melihat suatu manuskrip itu kuno atau tidak, bukan hanya dilihat dari kertasnya. Pertama dilihat dari kertasnya daluang atau tidak. Kalau memang daluang dilihat dari bahasanya. Walaupun kertasnya daluang, tapi kosakatanya kosakata Jawa Media atau Jawa Kamardikan, otomatis kalah valid dengan Jawa Kawi. Nah ini adalah Jawa Kawi. Di naskah ini para netizen, di naskah ini jelas tertulis bahwa Maulana Ibrahim Asmoro Konti itu, di sini tidak tertulis Ibrahim Asmoro Konti, tapi Ibrahim Asmoro. Maulana Ibrahim Asmoro itu adalah saudara ipar daripada Maulana Ishaq, bukan saudara kandung. Ini yang membuat dasar kami mengatakan bahwa untuk keturunan Maulana Ishaq itu Al-Jilani dan untuk Ibrahim Asmoro itu Al-Husaini. Di samping itu juga ini diperkuat oleh naskah Tabur Adam yang juga kosakatanya kosakata bahasa Jawa Kawi, juga di situ tertulis juga bahwa Jumatil Kubro berputra perempuan yang sudah menikah dengan Syekh Ishaq. Demikian sedikit penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan aulia illah, para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, qudwah kita yang harus kita teladani dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara sampai-sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran juga Sriwijaya di Palembang. Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan thaqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dohirah sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dohirah, Wali Songo keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan timbul masalah. Para habam yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin
Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Azin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang permasalahkan adalah Kiai Imaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Jadi kita bukan masalah like atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz Nur Fadli. Tubagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Ali bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi, kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran. Kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Bahwa Wali Songo itu adalah bukan Ba'alawi. Ya, Wali Songo bukan Ba'alawi yang sedang diperdebatkan oleh Kiai Imad, bukan. Lepas dari itu, tapi Wali Songo turunan Al-Bukhari daripada Musa Al-Kadhimi. Musa Al-Kadhimi bin Ja'far Shadiq, kakaknya Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq. Musa Al-Kadhim. Itu Musa Al-Kadhim kebanyakan di Irak dan di Iran. Musa Al-Kadhim itu Imam Khomeini lah. Itu Musa Al-Kadhim ya. Betul. Mengatakan bahwa Wali Songo itu fiktif. Ya, baca sejarah dong. Itu orang ngomong sembarangan. Baca sejarah. Bukti ada, kuburannya ada, turunannya ada. Manuskrip juga banyak di Cirebon, terutama saya tahu di Cirebon, saya tahu persis di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Tinggalannya tulisan banyak, ajaran-ajarannya. Jangan asal ngomong lah. Ayo kita diskusi ilmiah. Jadi keturunannya juga nggak terputus. Ya. Ya Said juga ada, laki-laki. Munawir ada, Tubagus Fadil ada. Oke, Baik. Pak Tubagus Fadil. Baik. Apa yang ditemukan dari hasil riset yang Anda lakukan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dari penelitian kami ini bermula di tahun 2017, kalangan habaib itu bernama Ali bin Asgaf yang didatangi oleh para peneliti Jepang ingin meneliti tentang para keturunan Rasulullah di Indonesia. Nah, ketika menanyakan tentang masalah Wali Songo, di sana Ali bin Asgaf menyatakan bahwasanya dalam kriteria ilmu nasab, kalangan ahli nasab Yaman hanya mencatat dari Nabi Muhammad sampai ke nama Abdul Malik saja. Nah, sedangkan dari Abdul Malik ke bawah sampai ke Wali Songo dinyatakan adalah sekedar pendapat sejarawan. Menurut Ali bin Asgaf seperti itu. Sehingga dalam pandangan beliau, nasab Wali Songo kepada Rasulullah dari jalur Asmakan Ba'alawi itu tidaklah sesuai dengan kriteria ilmu nasab, hanya pendapat sejarawan saja. Nah, dari hal tersebut keluarga Wali Songo tidak menanggapi dengan emosional atau marah-marah atau gimana, misu, enggak. Kita kemudian meninjau kembali tentang masalah nasab Wali Songo dari berbagai versi sejarah
Dan nantinya alhamdulillah juga ketemu kesesuaian dengan ilmu genetik. Jadi dari versi sejarah dulu, ternyata kita temukan bahwasanya dalam sejarah Nusantara, para wali Nusantara di masa-masa abad pertengahan, abad 14-15 yang masuk ke Nusantara ini, atau para wali Songo, muasalnya itu tidaklah dari Yaman. Ini terindikasi dari gelar para wali Nusantara. Misalkan ada yang bergelar Maulana Maghribi, artinya berasal dari Maghrib atau Maroko. Dan di lain jalur ada juga tokoh semisal ayahnya Sunan Ampel, itu bernama atau bergelar Ibrahim Asmarakandi, yang terindikasi dari Samarkand, Uzbekistan. Nah, kemudian beberapa para wali ini bergelar Mahdum. Misalkan Sunan Bonang Mahdum Ibrahim, dan juga Syarif Hidayatullah dalam data sejarah Banten tercatat dengan gelar Sunan Mahdum Gunung Jati. Nah, setelah kita kaji, gelar Mahdum ini ternyata adalah gelar turunan Ahlul Bait Nabi yang digunakan di daerah Asia Tengah dan Asia Selatan. Artinya bukan berasal dari Yaman. Andai kata dari Yaman, mestinya bergelarnya Habib Gunung Jati, Habib Hidayatullah, atau Habib Ibrahim Bonang gitu. Tapi ternyata tidak. Artinya ini membuktikan bahwasanya jalurnya bukan dari Yaman. Atau demikian pula ayah Sunan Ampel, mestinya Ibrahim Al-Yamani atau Ibrahim Al-Hadromi, ternyata tidak, tetap Asmarakandi. Begitu juga yang tadi dari Maghrib atau Maroko, mestinya kan kalau dari Yaman, Maulana Yamani, Maulana Hadromi, ternyata tidak. Artinya dalam sejarah Nusantara ini pernah terjadi pembelokan sejarah dan silsilah. Yang semestinya dalam peta Nusantara ada yang berasal dari Maroko, ada yang berasal dari Asia Tengah, Uzbekistan, terbelokkan melalui jalur muasal Yaman. Nah, ini kita juga temukan indikasi dikarenakan di masa lalu para sesepuh leluhur kita itu belum sempat berkorespondensi langsung ke negeri muasalnya. Padahal itu sebuah suatu yang logis. Misalkan bila mana saya atau Kiai atau Buya tinggalnya misalkan di Jakarta, tapi riwayat silsilah leluhur kita itu ada dari Sunan Gunung di Cirebon, atau ada kalau saya juga ada yang di Banten. Tentu sesuatu yang logis, kami mengkonfirmasi atau silaturahimnya dengan keluarga yang di Cirebon atau keluarga yang di Banten, tidak ke Jogja atau Ternate atau Tidore, karena di Indonesia ini kan kerajaan-kerajaan banyak, para wali tempat-tempatnya juga banyak, tapi harus disesuaikan dengan riwayatnya yang logis. Kalau kita riwayat leluhur keluarga kita dari Cirebon, tentunya konfirmasinya ke Cirebon. Nah, ini artinya leluhur kita semestinya ada versi yang jalurnya adalah Mesir atau Uzbek, kemudian Maroko. Di masa lalu belum sempat konfirmasi ke negeri muasal. Kemudian pihak penjajah dari VOC dan Hindia Belanda di masa lalu itu lebih menerima kunjungan orang Timur Tengahnya yang berasal dari Yaman. Nah, karena dari Yaman ini yang masuk ke Nusantara, terjadilah interaksi antara para sesepuh-sesepuh kita dengan para pendatang dari Yaman, biasa disebut habaib. Kemudian terjadi interaksi, adanya saling husnuzon, adanya sama-sama riwayat sebagai keturunan Nabi, maka silsilah kita terbelokkan. Leluhur kita ini ke jalur seakan-akan jalur Asmat Khan Ba'alawi muasal Yaman. Nah, ini kembali terbongkar ketika penelitian genetik. Ternyata setelah penelitian genetik kita berbeda dengan mereka. Kemudian saya fokuskan di keluarga Wali Songo saja. Ternyata terbukti dari hasil tes Y-DNA yang meneliti kromosom Y garis laki. Alhamdulillah keluarga Wali Songo itu terbukti sebagai keturunan Ahlul Bait Nabi karena mengandung kode mutasi genetik. Ada yang Al-Hasani, ada yang Al-Husaini. Kemudian yang menarik adalah dengan tes Y-DNA itu ada namanya peta genetik migrasi leluhur. Nah, peta genetik migrasi leluhur ini tercatat adalah dari Hijaz atau Arab Saudi, kemudian pindahnya ke Irak, Iran, kemudian pindahnya ke Asia Tengah, Uzbekistan, kemudian ke Asia Selatan, India, Pakistan, baru ke Asia Timur dan Asia Tenggara, Nusantara. Sama sekali tidak melalui Yaman. Andai kata melalui Yaman, versi Wali Songo sebagai keturunan Yaman itu tercatat ada versi 9 leluhur yang ada di turun-temurun di Yaman, ternyata tidak terdeteksi. Nah, dalam versi tersebut konon leluhur Wali Songo adalah Ahmad berputra Ubaidillah, berputra Alwi, berputra Muhammad, berputra Alwi, berputra Ali Koli Kosam, berputra Muhammad Sumirbat, berputra Alwi Abdul Fagih, berputra Abdul Malik. Nah, 9 generasi yang turun-temurun di Yaman, andai kata betul, semestinya dalam tes DNA akan terdeteksi ke Yaman. Ternyata tidak. Jadi dari Irak itu tidak terdeteksi ke barat dayanya ke Yaman, tapi lanjut ke bagian timurnya, begitu. Nah, ini arti kata menjadi temuan yang kita juga sesuaikan dengan hasil Muktamar NU ke-31, bahwasanya hasil tes DNA itu bisa untuk membatalkan ilhaq nasab, tapi belum tentu bisa untuk
menentukan ilhaq nasab. Tapi untuk membatalkannya bisa. Arti kata ketika terkonfirmasi genetik Wali Songo itu terbukti sebagai zuriat Nabi, tapi tidak berasal dari Yaman, maka berarti yang terbatalkan adalah versi silsilahnya keluarga Wali Songo melalui Asmat Khan Ba'alawi muasal Yaman. Nah, kemudian untuk menentukannya tidak bisa semata-mata dengan tes DNA, harus menggunakan versi data lain. Nah, alhamdulillah dari keluarga Wali Songo, kemudian dalam data Cirebon dan Banten, kita cari versi lain yang tidak melalui Yaman. Alhamdulillah dari data manuskrip ke Prabon, ini adalah pustaka asal-usul Kesultanan Cirebon. Ini ya, salah satunya, mohon maaf ini fotokopi ya. Ini merupakan manuskripnya dari pihak ke Prabon yang waktu itu dengan atas izin almarhum Pangeran Hempi Raja Keprabon diterjemahkan dengan Pak Muhammad Mukhtar Zaidin. Ini sudah diterjemahkan manuskrip ini dan sudah masuk di Perpusnas. Dan di sini tercatat bahwasanya Sunan Gunung Jati terah leluhur daripada Kesultanan Cirebon dan Banten dan salah satu anggota Wali Songo, dicatatnya adalah keturunan Nabi Muhammad melalui Musa putranya Ja'far Shodiq. Musa Al-Kazim. Nah, putra Imam Ja'far Shodiq. Artinya ini tidak melalui Yaman. Karena kalau versi yang melalui Yaman itu melalui Ali Uraidi adiknya. Nah, ini melalui kakaknya Musa Al-Kazim. Nah, data ini kemudian ternyata berkesesuaian juga dengan data Banten, tinjauan kritis sejarah Banten, juga data sejarah para wali dalam bahasa Sunda. Dan kita coba cek juga data yang merupakan data Cirebon, Carita Purwaka Caruban Nagari, ini merupakan terjemahnya. Karena kalau manuskrip aslinya ada di Museum Sri Baduga Bandung. Naskah aslinya dari awal abad 18 tahun 1720. Data ini yang dinyatakan sebagai versi data yang penguat bahwasanya Sunan Gunung Jati keturunan jalur Asmat Khan Ba'alawi. Nah, setelah kami teliti di sini, ternyata memang ada indikasi gado-gado atau tercampur aduk data. Nah, kenapa demikian? Karena memang meskipun data ini mencatat tentang masalah tokoh-tokoh yang terindikasi Ba'alawi, misalkan Abdul Malik, Baidillah, Ahmad, tapi yang menarik dalam data ini, nama anaknya Imam Ja'far As-Shodiq itu tidaklah Ali Raidi tercatatnya. Ternyata tercatatnya adalah nama Kasim Al-Malik. Nah, Kasim ini malah lebih dekat dengan gelar Musa Al-Kazim dibandingkan Ali Uraidi. Karena kalau Ali Uraidi dalam sejarah kita tidak ada punya gelar Kasim atau Kazim, nggak ada. Jadi ternyata dalam data Cirebon yang menggunakan versi Ba'alawi sekalipun, ternyata ada percampuran aduk di mana dalam data atas lebih dekat dengan jalur Musa Al-Kazim ternyata. Intinya Wali 9. Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi. Nah, tambahan lagi sebentar. Tentunya dengan temuan data Nusantara, kita kemudian menggunakan logika bahwasanya leluhur kita itu berasalnya ada yang dari Uzbekistan, tadi juga peta migrasi ada Irak dan India. Kami sudah melakukan konfirmasi dari pihak relasi kami, dari jaringan-jaringan kami. Alhamdulillah sudah ada pengajuan isbat nasab dan alhamdulillah sudah terisbat. Ini adalah isbat nasab dari Irak dan ini juga dari India. Ternyata bahwasanya Wali Songo sudah resmi memang terutama Sunan Gunung Jati bukan keturunan Ba'alawi Yaman tapi dari jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Nah, tentang Asmat Khan itu juga ada indikasi kesesuaian karena memang dari India tadi, tapi Asmat Khan-nya bukan pada Abdul Malik Ba'alawi, tapi pada tokoh leluhur yang bernama Hussein Jalaluddin Al-Bukhari yang pindah dari Uzbekistan ke India atau Pakistan. Nah, kemudian ada riwayat juga menjadi menantunya Kubilai Khan sehingga mendapat gelar tersebut. Tapi gelar tersebut tidak dijadikan kebiasaan menjadi nama marga. Karena di sana pun juga kita disebutnya tetap dengan gelar atau marga Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Nah, mungkin bisa diperlihatkan juga, Bu ya. Ini juga hal seperti ini juga sudah kami sampaikan juga kepada Kiai Wapres, Kiai Maruf Amin, dan beliau juga akhir Mei lalu, dan beliau juga sudah di bulan Juni kunjungan ke Uzbekistan. Alhamdulillah di sana pun pihak Munsif dan Sejarah Uzbekistan pun juga mengakui, dan ketika adik ipar Kiai Wapres wafat, beliau juga sudah menyampaikan langsung kepada keluarga di Tanara Banten bahwasanya leluhur beliau atau luar keluarga besar Cirebonan Banten, Gunung Jati, tidaklah berasal dari Ba'alawi Yaman, tapi dari Uzbekistan, jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Mungkin demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, bagaimana melihat data-data yang disampaikan ke Bagus Fadil? Ya, ini namanya juga masih dalam rangka penelitian. Belum bisa kita 100% kita putuskan. Hanya ini kan
Tubagus ini berjuang mengambil kesimpulan lah dari dirosahnya, dari analisisnya, yang tadi kesimpulannya bahwa Wali Songo bukan dari Ba'alawi, muasal Yaman. Kalau beliau ini sudah membawa data-data dan masih ada orang yang tidak sependapat, silahkan didebat dengan ilmiah, dengan data yang valid juga. Jadi mari kita dengan kepala dingin menanggapi semuanya, dengan kepala dingin, jangan emosi, tidak usah emosi. Jadi kepentingannya adalah kebenaran sejarah. Jadi sejarah yang kita miliki, kita banggakan harus benar. Ya, sudah barang tentu membutuhkan riset yang dalam, usaha yang maksimal agar sampai kepada tujuan, itu memurnikan sejarah. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami ini dari keturunan Duriyah Wali Songo. Pagi ini ya, mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, sangat bahagia nih hari ini. Udah ngumpul nih Yai Raden Muhammad Salim dari Terasunan Ampel, Yai Hanan dari Terasunan Ampel, Yai Zabidi dari Sunan Giri, Yai Ilzam dari Kudus, dan banyak dari Said Tengku Mudakari dari gurunya para wali. Aceh. Sudah bersama kita nih. Kemarin sudah mengikuti acara di Haus Kesultanan Banten. Sayyid Novel Bandawi, Banda Kerep. Pokoknya saudara-saudara keturunan Wali Songo ini ngumpul semua. Dan ngumpulnya di sini, di tempat saya, di buk saya, di Ponpes Al Mubarak. Ada yang perlu disampaikan nih, saudara-saudara. Ya, ini harus tahu nih saudara-saudara. Ya ikhwan, harus tahu semua ya. Ini ucapan si Bahar ini telah membuat kami bersatu. Maka kami semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke si Bahar Smith. Ya, bahwasanya dengan ucapan kotornya itu menjadikan hikmah kami bersatu. Terah Wali Songo bersatu, bangkit bersatu untuk menghiasi Indonesia. Dan kami tidak bisa dilecehkan oleh siapapun. Sejengkal pun tidak akan pernah mundur. Ya. Berarti ada hikmahnya. Itu ada hikmahnya ya. Berarti kita kumpul ini. Iya. Jangankan satu langkah, satu jengkal pun tak akan mundur. Mantap. Ini perlu diketahui. Jadi tanam. Perlu diketahui ini. Jangankan sejengkal. Kita tidak perlu mundur sejengkal pun. Harus maju terus. Terus. Tidak ada mundur. Maju terus. Artinya kalau tidak ada itu, kita tidak ketemu. Jadi begini. Terima kasih. Begini nih. Harus terima kasih berarti. Makanya terima kasih. Ini pertemuan kami tidak disengaja, tidak settingan. Ini gerakan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Wali Songo dan Duriyatnya. Karena tidak settingan. Kami bertemu, berkenalan, berkumpul itu karena tergugah individu awalnya. Kemudian ternyata sama. Oh, ternyata Duriyah Wali Songo ini ada. Itu Allah ngomong ke si Bahar. Oh gitu. Kalau Duriyah Wali Songo ada, Bahar. Bilangin tuh ya. Bilangin. Enak aja lu ngomong Duriyah Wali Songo kagak ada. Lu siapa? Ya, bilangin tuh. Gimana? Ya Jabidi. Ya, mantap. Satu lagi. Perhatian kepada siapa saja yang merasa punya diri, punya nasab kepada jalur Wali Songo. Jangan dibodohi sama Ba'alawi. Ya, dia bilang ini, dia bilang itu, tetapi kakek kita daripada Wali Songo dinafikan anak keturunannya, seakan-akan Wali Songo itu mandul, tak punya keturunan. Ya, jangan begitu. Kita bangkit. Ya, kita bangkit. Ilmu adalah seperti pedang yang sangat tajam. Apabila keluar dari sarung, pantang masuk. Yang di depan putus semua. Nanti saya ngomong lagi. Saya belum puas ngomong lagi. Lanjut. Ya, gini. Dengerin nih. Kebangkitan Terah Wali Songo adalah kebangkitan Nusantara. Ulama Nusantara. Amin. Kebangkitan ulama Nusantara adalah kebangkitan negara Republik Indonesia. NKRI. Harga. Ya. Wali Songo, semangat kami dan bersatu. Wali Songo semangat dan bersatu. Bersama-sama dong.
apa ganti? Yai Lijam. Sampaikan dulu. Yai Lijam. Ketua Nat. Baik. Ternyata kalau dipikir-pikir ini Bahar Smith ini memberkahi juga ternyata. Kenapa? Pasti. Seandainya tidak ada statement dari saudara Bahar bin Smith, kita tidak akan berkumpul di sini, kita tidak akan saling mengenal dan kita tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab musabab dia berstatement seperti itu sehingga kita berkumpul di sini. Amin. Dan terima kasih saudara Bahar bin Smith. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Nanti. Saya tambah lagi. Ya, berkat si Bahar Smith itu, kita orang-orang keturunan Trah Wali Songo mulai membaca kitab untuk tentang nasab. Ngerti Dan terbongkar bahwa keturunan Ba'alawi itu orang jelas. Atau Mana tuh? Bahasa Betawi. Yai Salim saya mau nanya. Iya. Nih, Yai Salim. Siap. Nih, kalau ini si Bahar nangtang lagi, nangtang duel seperti kepada Haji Imad, bagaimana sikap Yai Salim? Siap, kapanpun, tentukan waktunya. Datangi. Sama saya juga siap. Duriah Wali Songo, pantang. Jangankan sejegal, kami tidak akan mundur. Maju terus, bangkit. Saya Untuk siap bangsa, adu agama, diring. bangsa, dan Saya negara. siap adu diring. Mantap. Siap diring, duel gua. Jangan pakai orang lain. Saya wasit aja. Ini katanya berterima kasih. Berterima kasih. Ini jangan. Kok ini malah mau tengkar? Sebentar. Ini kok malah mau tengkar? Katanya mau berterima kasih. Iya, terima kasih udah. Artinya sebentar. La fa'ila illallah. Kita tidak pernah tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya kita tidak berkenal. Maaf. Jangan tekan dulu, bentar. Nah, akhirnya saya bisa kenal dengan Abah Yai. Ya, siapa tahu saya diberi ratu. Wali Songo bangkit bersatu. Wali Songo bangkit bersama-sama dong. Bareng. 1, 2, 3. Wali Songo bangkit bersatu. Amin. Wali Songo pantang mundur. Kan bersatu. Diberkati siapa? Ini kok gak Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah wal afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Ketua Naat Nasional menemukan kitab atau buku sejarah dari peradaban yang ditulis pada zaman Majapahit, dan di situ adalah bukti bahwa beberapa temuan-temuan sejarah dan cerita-cerita atau silsilah-silsilah yang ternyata Wali Songo ini adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Dan juga tadi kita sudah simak bersama diskusi bersama Kiai Haji Syahid Akil Sirot bersama Tubagus dzurriyyah Wali Songo, serta para dzurriyyah Wali Songo ini bersatu untuk menjaga keutuhan NKRI. Bagaimana menurut teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel Arman Al-Fatih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.